selama ini kan kita dan banyak orang ya, Iya. itu kan beribadah untuk mengumpulkan pahala. Nah, pahala ya. Karena sering kita dengar bahwa nanti kan ada hisab atau perhitungan atau ditimbang gitu kan, antara amal baik dan amal buruk. Nah, yang saya pertanyakan, kalau kita punya amal banyak, kemudian kita nanti harapannya masuk surga, tapi kalau misalnya kita pun nanti masuk neraka, tapi di situ kita bersama Tuhan, itu akan menurut Bapak lebih baik mana nih? Kita masuk surga, tapi di situ tidak bersama Tuhan. Gitu. Bagaimana tuh Pak? Coba diulang Pak, apa pertanyaan ini ya. Jadi tadi pahala. Ya, selama ini kan kita kan ibadah untuk mengumpulkan pahala, supaya harapannya masuk surga. Nah, pas kita di surga ternyata kita tidak bersama Tuhan. Oh begitu. Tapi kan pilihannya cuma dua, surga dan neraka. Iya betul. Tapi kalau di neraka kita bersama Tuhan, apakah lebih baik atau bagaimana tuh Pak? Gitu. Ini pertanyaannya unik ini. Unik. Ya. Belum pernah ada yang tanya kayak Belum ada yang bertanya gitu. Ya, saya sendiri belum pernah tahu pahala itu seperti apa. Ya. Tapi pesan-pesan agama itu selalu kita bisa memahami bahwa segala perbuatan yang didasari dengan keikhlasan, ya, itu punya nilai pahala. Ya kan? Sementara sebaliknya, yang bertentangan dengan perbuatan amal soleh, maka mendapat dosa gitu ya. Pahala maka identiknya adalah kalkulasi perbendaraan atas seluruh buah dari hasil amal soleh kita yang insya Allah diperoleh di surga begitu ya. Artinya memang kita harus kembali ke niat dulu. Sebetulnya kita berbuat ini mau mencari pahala ya, atau yang lebih tinggi lagi gitu. Sehingga banyak sekali orang arti saya mau bilang gini. Dulu kita seringkali dengar hadis bahwa janganlah kalian beribadah seperti ibadahnya seorang budak. Ya gitu ya. Yaitu ketika karena ada majikannya maka melaksanakan. Kalau nggak ada nggak melaksanakan. Nah, ya kan, takut karena majikan, takut karena ada Tuhan. Ya. Atau menjadi seperti ibadahnya seorang pedagang yang mengejar pahala, orientasinya pahala, keuntungan. Tapi jadilah kalian dalam beribadah itu menjadi hamba yang merdeka. Nah, kan poinnya di situ. Tapi terkait dengan pertanyaan tadi bahwa kita mendapat pahala tidak bersama Tuhan, atau pilihannya tidak mendapat pahala tidak bersama Tuhan, tapi bersama Tuhan. Ini sebetulnya saya sendiri nggak bisa memahami pernyataan ini karena dalam konteks eksistensi semua keberadaan itu ketiadaan kan, kecuali hanya dirinya Tuhan kan gitu. Artinya kita hanya sebagai manifestasi wujud-wujud mungkin ya, wujud-wujud yang diadakan. Nah, ukiran kehidupan kita itu kita bangun sedemikian rupa sesuai dengan pertumbuhan jiwa kita, dengan kesadaran jiwa kita. Ketika kita mengukir menjadi manusia yang sempurna, maka meniscayakan punya nilai-nilai kan, punya hikmah, punya kemanfaatan, sehingga outputnya tentu mendapat pahala gitu ya. Tapi bukan berorientasi mengejar pahala, karena menjadi pedagang nanti. Nah, tentunya ketika mendapat pahala ya bersama Tuhan. Nah, tetapi kalau memang kita berorientasi kepada pahala, atau katakanlah seandainya ya,
memang tujuan kita pahala, ya dapat pahala itu. Artinya perbuatan baik kita di dunia, entah itu sedekah, ya, infak, ya, segala macam perbuatan baik itu akan dibalas dengan pahala, ya. Tapi kalau itu pun orientasinya itu masih dikategorikan syahwati gitu, masih ukuran syahwat, masih membandingkan dengan kejiwaan kita di dunia, sehingga bayangan kita akan pahala itu selalu identiknya itu hal-hal yang terkait dengan syahwat, seperti misalkan nanti pahala itu di sana kita mendapatkan apa? Surga yang mengalir airnya, digambarkan air mengalir. Kemudian digambarkan ada bidadari, ya kan? Itu kan masih apa namanya? Ranah-ranah materi, syahwati gitu. Nah, padahal di alam-alam barzahi, alam-alam akhirat itu kita sudah nggak ada jasad kan. Artinya kalau dicanggihkan gitu. Sehingga nggak mungkin lagi kita punya syahwat model seperti hidup di dunia. Gitu. Artinya, tapi kalau mengejar pahala, ya dapat pahala itu, ya kan. Artinya sah, tapi kan kita level kita diberi akal. Apakah hanya sampai di situ? Faktanya, ketika hari ini banyak orang yang terpenuhi kebutuhan hidupnya, ya, mohon maaf, ada yang punya ya untuk syahwat ya bisa banyak dia apa berhubungan intim dengan banyak perempuan terpenuhi itu kan. Nah kemudian apalagi begitu banyak aset kekayaannya di mana-mana ya kan sudah terpenuhi di surga di dunianya. Nah kemudian ketika di surga nanti apa seperti itu kan nggak seperti itu ya kan. Nah jadi kembali lagi bahwa yang namanya pahala harus dipahami bahwa adalah bentuk wujud kita yang sesuai dengan apa yang kita ukir. Iya. Jadi kalau kita mengukir jiwa kita ini sesuai dengan ukiran-ukiran kemanusiaan, sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah, maka wujudnya sesuai dengan manifestasi yang dikehendaki Allah. Gitu. Sehingga kita menemukan diri yang apa adanya, yang memang kita ukir, bukan kepalsuan. Nah, bayangkan kalau kita nggak mendapat pahala kecelik gitu kan. Nah, berarti kan gitu. Jadi ini bukan semacam apa lomba maraton ya kan. Kayak judi enggak. Kita mengukir kehidupan kita, mengukir untuk di mana kita nanti tinggal, yaitu rumah kita seperti yang kita bahas kemarin itu kan. Jadi pahalanya itu. Nah, sementara ada pernyataan misalkan di surga itu kita bersama Tuhan nggak gitu kan. Ya itu sebetulnya daur ya. Hari ini aja kita pertanyakan kita bersama Tuhan nggak gitu aja dulu. Ya kan? Gak usah jauh-jauh. Nah iya. Surga jauh tentu. Nah, sehari-hari kita hidup menderita. Misalkan nggak punya uang. Ya, pada saat kebutuhan mendesak, kita nggak punya uang. Kan menderita itu. Neraka tuh. Nah, saat seperti itu kita bersama Tuhan nggak? Gitu. Jadi ketika kita lagi nggak punya uang, ya kan, lagi kesusahan, lagi ditimpa dengan musibah, tapi kita tetap apa namanya sabar, tenang, itu bersama Tuhan. Jadi kalau mau diartikan kita di neraka bersama Tuhan seperti itu, gitu. Nah daripada kita hidup dalam kesenangan terpenuhinya semua kebutuhan kita, ya nggak ada kendala, tapi kita terlepas, tidak bersama Tuhan, nggak ingat Tuhan. Yang dia ingat adalah kesenangannya, yang dia ingat kenikmatan individunya. Nah itu yang disebut dia bersama kebahagiaan, tapi tidak bersama Tuhan. Dia di surga tapi tidak bersama Tuhan. Atau dia di surga tidak bersama Tuhan. Iya. Kayak gitu. Biasanya kan orang kalau senang tuh
lupa. Lupa. Iya. Pas susah. Iya, pas susah baru ingat. Nah, Gitu. Umil gitu. Jadi saya lebih memilih mendingan kita susah, tapi selalu ingat Tuhan daripada sudah senang lupa Tuhan. Kalau saya mau dua-duanya. Bagus. Ini susah kita bersama Tuhan, Iya. senang juga kita bersama Tuhan. Iya. Pilihan salah satu. Nggak ada pilihan itu harus dua. Nggak boleh pilih. Iya. Tapi intinya pokoknya kita diperjalankan waktu itu, perjalanan akhirat kita nanti tidak berbeda dengan apa yang kita ukir. Ya, jadi emang kalau kita lihat di hari ini orang ya, Iya. orang berbuat baik itu pasti mengharapkan sesuatu, amal gitu kan. Pasti yang diinginkan itu. Iya. Nah, timbal balik lah. Timbal balik gitu. Padahal kalau kita lihat rambutan, pohon rambutan maksudnya. Iya. Pohon rambutan dia menghasilkan buah. Betul. Tapi pohon rambutan nggak makan rambutan gitu. Iya. Ya kan? Nggak buah makan buah. Nggak buah makan buah, tapi orang berbuat sesuatu mengharapkan imbalan gitu, Iya, surga betul. gitu. Itu kan aneh jadinya. Iya, Gitu. ya itu. Jadi seperti buah tadi, dia apa adanya, ya. Di dalam biji rambutan, dia tahu masa depannya, ya kan. Dia tahu ada nanti kalau ditanam akan tumbuh pohon rambutan juga kan gitu. Artinya dia tahu masa depannya, ya kan. Nggak mungkin begitu tanam, saya mau jadi apa ya? Nggak mungkin kan. Dia sudah menemukan kepastian, tinggal dia ukirannya bener nggak, di tanah yang subur nggak, pupuknya bener nggak kan gitu, sehingga tumbuh. Sama dengan kita tahu masa depan akhirat kita. Semua orang saya yakin kepingin di surga, betul nggak Pak? Pengen menjadi di akhir kehidupannya itu adalah kehidupan yang endingnya itu happy ending. Tapi tadi lahan kita tinggal di dunia ini mendukung nggak? Kita menciptakan nggak kondisi-kondisi tersebut?